Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nah, taib. Uh, nah, uh, awalan hayya nashkurullah azza wa jal. Fi hadha nahar sanwasil darsana fi madatil hadis wa ma'ziratan ana mutaakhir. Kuntu mutaakhir suwayyah fi ardi hadhihi al-madah. Li asbabna li udrin syar'i insyaallah li asbabin la li asbabin la ukhbiruha lakunna li asbabin la ukhbiruha lakunna ala kulli hal salam sanujri hadha daras kama amal ada. Jadi ya sebelumnya mohon maaf ya atas keterlambatan ya, atas sedikit keterlambatan dari muallim karena ada halangan tadi ya, ada beberapa halangan yang tidak bisa muallim tinggalkan ya, penting. Jadi ya mohon maaf ya kalau terlambat materinya ya, yang penting ya bagaimanapun juga kita lanjutkan materinya seperti biasa ya, karena insya Allah tidak panjang, tidak banyak, dan Antuna punya banyak waktu untuk mendengarkan insya Allah ya. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui, pada pekan depan insya Allah kita akan mulai ujian tengah semester ya, UTS. Maka untuk hari ini insya Allah kita akan murajaah ya, kita akan murajaah semua bab yang telah kita pelajari dari awal semester ini ya, khususnya pelajaran hadis ya. Jadi semua bab yang telah kita pelajari dari materi hadis ya, khususnya yang jilid ketiga ya. Ya. Dulu sempat kita pakai jilid 2 ya, muallim sempat menggunakan jilid 2 tapi akhirnya tidak jadi ya. Ya karena sudah terlanjur kitab yang terkirim, kitab ke Antuna yang terkirim adalah jilid 3. Makanya ya kita ya bismillah kita langsung menggunakan jilid 3 ya. Nah. Baik. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya pembahasan kita pada semester ini ya, dari awal semester sampai pertemuan terakhir adalah tentang amalan hati ya. Yang pertama ikhlas, tafakur, dan ridho ya. Ikhlas, tafakur, dan ridho ya. Ya jadi hadis-hadisnya seputar amalan hati, yaitu tentang ikhlas, tafakur, dan ridho ya. Kemudian untuk hadis yang pertama ini nanti dipahami ya. Jadi hadis ini tolong dipahami baik-baik, tidak perlu dihafalkan, dipahami. Adapun nanti soalnya adalah melanjutkan ya. Adapun soalnya nanti melengkapi atau melanjutkan hadis yang kurang lengkap nanti. Jadi nanti soalnya akan mu'alim berikan satu baris ya, satu istilahnya ya, satu potongan hadis ya, mu'alim ambil potongan hadis. Kemudian ada beberapa kata yang mu'alim hilangkan ya, nanti Antuna melengkapi hadis yang terpotong atau yang kata-kata yang hilang tersebut ya. Nanti berupa pilihan ganda. Jadi ada pilihannya. Jadi tidak Antuna isi sendiri. Jadi ada pilihannya ya. Contohnya seperti ini. Misalkan nanti mu'alim nomor 1, mu'alim tuliskan misalkan ini ya. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa titik-titik, misalkan jawadnya nanti mu'alim hilangkan. Kemudian faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar.
Ya, jadi ada beberapa kata nanti yang akan mu'alim hilangkan ya. Tugas antuna melengkapi atau mencari kata-kata yang hilang tersebut ya, melengkapi, meneruskan atau ya mencari kata-kata yang hilang dari hadis ya. Ya, jadi tidak perlu dihafal. Insya Allah tidak perlu dihafal. Jadi dipahami maknanya ya. Kalau antun atau artinya insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Kalau paham maksud hadisnya insya Allah mudah ya. Ya, meskipun belum hafal karena ada pilihan nanti, ada pilihan di bawahnya. Nah, ya. Jadi hadis yang pertama ini adalah tentang ikhlas. Jadi intinya hadis ini menerangkan tentang 3 golongan yang Allah panggil pada hari kiamat ya. Ya, jadi justru golongan ini yang pertama kali nanti dihisap ya. Jadi di antara golongan manusia ini Allah akan mendahulukan 3 golongan ini yang akan Allah tanya pada hari kiamat, yaitu orang yang pertama orang yang mati syahid ya. Orang yang mati syahid, kemudian orang yang berilmu ya, hafidz Quran, memiliki ilmu yang banyak ya, pengajar ya, seorang ustadz, seorang dai yang memiliki ilmu yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan ya. Nah, tiga-tiganya ini nanti Allah akan tanya ya, niat apa? Niat yang mereka niatkan ketika mereka menuntut ilmu, kemudian ketika mereka berjihad sehingga bisa mati syahid. Kemudian yang mereka niatkan ketika mereka berinfak ya, seorang dermawan itu apa ya? Sungguhnya apa di balik perbuatan mereka tersebut, apa yang mereka cari sebenarnya itu ya. Ya, ternyata semua dari mereka ini hanya ingin minta pujian. Semuanya ria ya. Intinya kurang ikhlas ya. Intinya akhirnya semua golongan ini masuk dalam neraka ya. Karena yang dermawan ya dia ingin dikatakan baik ya, ingin dicintai orang ya. Kemudian yang mati syahid ingin dibilang pemberani ya. Kemudian yang alim ingin dikira orang yang berilmu ya. Kemudian mendapatkan materi ya, mendapatkan uang, ketenaran, jabatan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ya yang harus dihafalkan juga adalah mufradatnya ya. Mufradat ini ya. Awalun nas yuqda alaihi yaumul qiyamah itu apa artinya ya? Ini juga nanti pilihan ganda ya. Ya, mufradatnya apa? Artinya maksud dari kata-kata itu apa? Jawad itu apa ya? Anfaqtu fiha. Kemudian qatal tu fika itu apa artinya ya? Ya, kemudian hadis yang kedua ya, hadis selanjutnya adalah tentang ya ikhlas. Kemudian tafakur ya, tafakur. Hadis yang kedua adalah tentang tafakur ya. Ya, hadis yang kedua di situ diceritakan bahwasanya Abdullah bin Abbas itu pernah menginap di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuannya adalah untuk melihat bagaimana ibadah Rasulullah ketika malam hari. Ketika malam hari ya. Jadi Rasulullah itu ketika malam hari setelah sholat malam ya, jadi setelah sholat Isya beliau biasanya berbincang ya, berkumpul dengan keluarga selama 1 jam. Kemudian tidur, kemudian bangun di sepertiga malam akhir. Ya, sebelum ketika bangun beliau menatap ke langit terlebih dahulu, kemudian duduk ya, menatap langit, kemudian membaca doa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab ya. Ya, kemudian berdiri, wudhu, kemudian sholat ya, sholat sunnah. Ya, maksudnya wastana di sini. Maksudnya wastana itu bersiwak ya. Setelah wudhu kemudian bersiwak, kemudian sholat 11 rakaat.
Ya, kemudian azan Bilal, setelah azan ya salat sunnah lagi 2 rakaat ya. Kemudian baru ke manusia, keluar ke manusia untuk menunaikan salat subuh ya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar ya, bahwasanya Rasulullah pernah memegang pundaknya ya, lengannya. Abdullah bin Umar bercerita Rasulullah pernah memegang lengan beliau kemudian berkata kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang yang asing atau seorang yang melakukan perjalanan ya. Wa kana Ibnu Umar yaqul ya, dan kemudian Ibnu Umar berkata idza amsayta, apabila kamu berada di sore hari, fala tantadhiri sabah, jangan engkau menunggu di pagi hari, jangan engkau menunggu melakukan perbuatan sampai besok harinya. Wa idza asbahta, dan apabila kamu berada di pagi hari, fala tantadhiril masa, jangan engkau menunggu sore hari. Ya, maksudnya dalam berbuat kebaikan, jangan menunda kebaikan atau ibadah. Wa khudh min sihatika limaradika ya, dan ambillah dan pergunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, wa min hayatika limautika, dan ya masa hidupmu sebelum matimu ya, seperti itu. Nah, itu mufradatnya ya, dibaca lagi mufradatnya, dihafalkan. Ya, kalau mufradat ini harus dihafalkan ya, yang nanti ya meskipun ada pilihan ganda tapi tetap kalau bisa kalau mampu dihafal ya. Ya insya Allah mudah ya. Wa min hayatika limautika maksudnya apa? Kemudian azan Bilal itu apa? Ya, bimangki bi al mangkib itu apa? Mujtami'ul kaf wal adud, al katif wal adud. Abiru sabil itu apa ya artinya? Nah, ya kalau masih ya kalau lupa diulang lagi videonya yang dulu ya, dibaca lagi videonya, dibuka-buka lagi, ya didengarkan lagi biar lebih paham ya. Nah. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis tentang ar-ridho ya, ar-ridho. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Idza aradallahu bi'abdil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Ya. Ya, intinya ini apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang, niscaya dia akan segerakan hukuman itu di dunia. Dan apabila ya Allah menginginkan bagi seorang keburukan, niscaya hukuman itu akan ditahan ya. Hukuman di dunia akan ditahan, kemudian akan dibalas di akhirat, dan itu lebih pedih. Siksaan di akhirat itu, hukuman di akhirat itu lebih dahsyat ya, lebih berat daripada hukuman di dunia. Kemudian dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukumul maut min durrin asabahu ya. La yatamannayanna, jangan kalian berharap, jangan kalian menginginkan atau mengharapkan kematian ya. Dari sakit ya, karena sakit yang kalian derita ya, karena sakit yang kalian derita. Fa in kana la budda fa'ilan, ya jikalau seandainya sakitnya sudah sangat tak bisa ditahan ya, sehingga sampai kalian berpikir bahwasanya lebih baik mati gitu ya, maka berdoalah ya, maka diwajibkan ya, dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayat khairan li ya, ya Allah ya, hidupkanlah ya, berikanlah aku kehidupan ya, seandainya kehidupan itu masih lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku ya, jikalau seandainya wafat itu lebih baik bagiku ya. Ya, jadi doa ketika merasakan sakit yang sangat parah ya, tersiksa sehingga sampai-sampai kita menginginkan kematian.
hingga sampai-sampai kita menginginkan ya kita lebih baik mati gitulah ya intinya. Maka dianjurkan untuk berdoa dengan doa seperti ini ya. Ya, kemudian faradatnya al-uqubah fid dunya al-ibtila bil makarih ya. Diuji dengan keburukan ya, dengan rasa apa? Dengan keburukan, dengan musibah ya, dengan sesuatu yang dibenci. Amsaka anhu ya, akhara anhu akan diakhirkan ma yastahiquhu minal uqubah, akan diakhirkan ya dari hukuman yuwafi bihi ya'ti bihi yaumal qiyamah, akan didatangkan hukuman itu pada hari kiamat min durrin minad darar ad-dunyawi ya, bahaya atau keburukan duniawi, keburukan yang sifatnya duniawi ya, min durrin asabahu ya. Ya, itu tadi hadis-hadisnya beserta mufradatnya ya. Itu nanti akan mu'alim tanyakan bentuknya dalam pilihan ganda. Ya, soalnya soal-soal hadis dan mufradat itu nanti bentuknya adalah pilihan ganda dengan bahasa Arab. Kemudian untuk isiannya ya dimohon untuk membaca perawi ya, para perawi hadis ini ya. Ya, perawi itu aspek penting juga ya dalam belajar hadis ya. Ya, perawi yang meriwayatkan hadis termasuk ya aspek penting ya dalam pembelajaran hadis ya. Jadi tidak kalah penting dari hadisnya, perawinya. Ya, tujuannya agar kita lebih ya agar kita lebih mengenal ya biografi para sahabat sehingga muncul kecintaan ya. Kecintaan kepada mereka ya. Dengan kita mengenal para sahabat, keutamaan mereka ya, perjuangan mereka ya, bagaimana ibadah mereka, maka ya itu bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada mereka. Ya, perawi di sini yang harus dihafal adalah nama aslinya ya. Ya, untuk yang pertama adalah Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Ya, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Abu Hurairah ini dijuluki sebagai Hafizul Ummah ya, penjaga umat ya. Kenapa dijuluki Hafid? Karena ya beliau adalah orang yang paling banyak hafalan hadisnya ya. Adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis ya. Jumlah hadisnya ya mencapai 5.374 hadis ya. Ya, karena pernah didoakan oleh Nabi ya. Kenapa Abu Hurairah bisa sampai menghafal banyak hadis? Karena ya beliau pernah minta didoakan kepada Nabi agar tidak lupa. Ya, ketika dia mendengar suatu hadis, dulu dia sering lupa. Akan tetapi setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, beliau sejak saat itu tidak pernah lupa sehingga ya beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abu Hurairah meninggal pada tahun 57 Hijriah di kota Madinah. Nah, itu keutamaan yang pertama ya. Sahabat yang pertama adalah Abu Hurairah. Sahabat yang kedua adalah Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi. Ibnu Ammi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ammi ya, anaknya anak pamannya Nabi, berarti sepupu ya, masih sepupu. Wulida qoblal hijrah. Ya, lahir 2 tahun sebelum hijrah. Ummuhu ya Ummu Fadl. Ukhtu Ummil Mukminin Maimunah ya. Ibunya adalah saudara perempuan dari ya Maimunah, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk sahabat kecil ya, termasuk sahabat yang ketika Rasulullah hidup ya termasuk anak-anak ya, sahabat muda ya, anak muda.
Ya, Abdullah bin Abbas ya. Jumlah hadis yang diriwayatkan adalah 1660 hadis. 1660 hadis, meninggal di Taif tahun 68 Hijriah. Meninggal di kota Taif tahun 68 Hijriah. Taib. Ya, kemudian sahabat selanjutnya adalah Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar bin Khattab ya, anak dari Umar bin Khattab, ahadul muksirin min riwayatil hadis anin Nabi. Ya, jumlah hadisnya adalah 2630 hadis ya, lebih banyak dari Abdullah bin Abbas ya. Aslama qadiman ma'abihi wa huwa shaghir ya. Ketika masuk Islam beliau masih kecil ya. Masuk Islam bersama ayahnya yaitu Umar bin Khattab, itu dia belum balik waktu itu. Wahajara ma'ahu lam yashhad Uhud lisugri sinnihi ya. Tidak mengikuti perang Uhud karena masih kecil ya. Kemudian mengikuti perang Khandaq dan perang-perang setelahnya ya. Ya, beliau adalah termasuk orang yang terkenal paling zuhud ya, pemuda yang paling zuhud pada zamannya ya. Kalau pemuda yang lain biasanya suka dunia ya, suka kemewahan, suka ya kekayaan. Sedangkan beliau meskipun ayah beliau adalah seorang khalifah, ya beliau jauh dari itu semua ya, sifatnya sangat zuhud ya. Nah, terkenal dengan kezuhudannya. Ya, kalau ingin penjelasan yang lebih ya silahkan diputar lagi videonya yang kemarin ya. Nah, kemudian meninggal pada tahun 73 Hijriyah. 73 Hijriyah. Ya, meninggal di Makkah pada tahun 73 Hijriyah. Abdullah bin Umar. Jadi yang pertama tadi Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar. Kemudian yang terakhir, sahabat terakhir adalah Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ya, nama aslinya Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari, Abu Hamzah ya. Kunyahnya Abu Hamzah. Ya, menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Asyra sinin min muddati maqamihi bil Madinah mundu hajara ila an matna. Ya, pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, Allahumma aksir malahu ya Allah ya, banyakkanlah hartanya ya dan anaknya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Nah. Qala Anas faqad ra'aitu isnataini wa ana arju as-salisah. Ya, mengikuti perang Badar, huwa ma qatala li subrihi bal baqiya fi rihalil jaysh yakhdumu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti perang Hudaybiyah. Ya, kemudian meninggal di Basrah tahun 93 Hijriyah. Meninggal di Basrah tahun 93 Hijriyah. Ya, dalam umurnya 107 tahun ya. Usianya mencapai 107 tahun ya, termasuk ya sahabat yang berumur panjang ya. Sahabat yang berumur panjang. Ya, menjadi pelayan Nabi dari mulai Nabi hijrah ke Madinah sampai ya Rasulullah wafatnya. Ya,
kemudian ini mufradatnya ya, tadi sudah ya mufradatnya. Jadi itu ya. Mungkin itu saja ya. Jadi yang pertama adalah hadisnya ya, meneruskan atau melengkapi hadis, nanti kemudian menjawab mufradat ya, pertanyaan tentang mufradat, kemudian ini adalah tentang perawi ya tadi. Ya, nama aslinya, keutamaannya apa saja, kemudian wafatnya di mana dan kapan ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Mu'alim sampaikan. Ya, nah tim dari sana bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.